Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Danang Setianto dengan NIM 0549355696 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program sederhana menggunakan operator Java, perjabangan if dan array untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Langsung saja. Untuk import Java Util Scanner, bagian ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari library Java. Fungsi dari scanner sendiri digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Selanjutnya untuk scanner input, new scanner ini digunakan untuk membuat objek scanner dengan nama input. Objek ini digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna, seperti golongan karyawan dan jumlah jam lembur. Selanjutnya untuk integer gaji pokok, bagian ini merupakan array yang menyimpan data gaji pokok untuk setiap golongan karyawan. Array ini digunakan agar data jenis gaji tersimpan dalam satu variabel yang terstruktur dan dapat dipanggil menggunakan indeks. Ini untuk indeks 0 golongan A gaji 5 juta, indeks 1 golongan B gaji 6,5 juta, dan untuk indeks 2 golongan C dengan gaji 9,5 juta. Saya menggunakan tipe data integer karena nilai gaji berupa bilangan bulat tanpa angka desimal. Selanjutnya untuk double persen lembur, itu di soal ada 30, 32, 34, 35 dan 38. Bagian ini merupakan array yang menyimpan presentase lembur. Jadi berfungsi untuk menentukan presentasi tambahan gaji berdasarkan jumlah jam lembur. Nanti sebelum kita memasukkan golongannya, sort ini digunakan untuk menampilkan pilihan.
Sedikit penjelasan string golongan input next line top uppercase. Bagian ini digunakan untuk membaca input golongan yang dimasukkan pengguna. Jadi fungsi metode next line membaca data bertipe teks, sedangkan top uppercase mengubah huruf menjadi kapital sehingga program dapat membaca input itu mau huruf kecil atau huruf besar. Untuk switch golongan, bagian ini digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dipilih. Jadi nanti golongan A menentukan maka mengambil gaji pokok 0, jika golongan B mengambil gaji pokok 1, dan golongan C mengambil gaji pokok 2. Logikanya seperti itu. Case 1, case A, case B, dan case C. Saya menggunakan switch case karena pilihan golongan hanya terdiri dari beberapa nilai tetap seperti A, B, dan C. Sudah saya jelaskan, golongan A mengambil gaji pokok 0, golongan B mengambil gaji pokok 1, dan golongan C mengambil gaji pokok 2. Dan untuk short golongan tidak valid ini, jika kita menginput golongan D misalnya, golongan D kan tidak dimasukkan dalam database ini, jadi nanti muncul keterangan golongan tidak valid. Oke, 62 na. Arabic. Yang complete penuan ini itu Arabic doang. Jadi rasanya asam. Iya kan? Kalau aku sempat taruh malam, taruh di bawah.
Enggak, jadi dia enggak. Jadi dia buat Untuk if jam lembur ini jenisnya digunakan untuk menentukan persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur. terus sebenarnya dia pakai air panas disiram pakai kettle terus. Berfungsi, Kayak rasa kopi tapi program akan memeriksa jumlah jam lembur dia yang dimasukkan pengguna, hampir nggak panas. kemudian mengambil persentase yang sesuai dengan array persen lembur. Jadi kopi itu sekarang macam-macamnya. Nah, itu kan dari biji kopi ya, dari biji kopi dia sebelum di roasting dimasak, terus sama si memproses kopinya itu dicampur sama buah melon, diaduk. Nah, diaduk katanya dicampur sama esensi buah melon. Jadi kopinya ada rasa sama aroma gitu ya. Nanti lu boleh sama apa sih? Biasanya ada di kopi itu. Tergantung ya. Kalau setiap arabica itu bisa bikin infus. Ya, logikanya perhitungan 1 jam berarti 30%, 2 jam 32%, itu 3 jam 34%, untuk ini 4 jam 36%, itu dia nggak diinfus, jadi kopinya murni itu kan gitu, cuma dijemur doang. Kamu ngerasa kayak apa? Kayak di iya, yang manis sendiri. Nah, itu sudah enak banget nih. Kalau bisa bilang kopi karena bisa sampai karena ini lagi aku nikmatin banget itu. Tapi harganya ini satu cangkir 50.000 di kafe hotel bandara kan ya? Hotel bandara bisa di Bakar ada anak-anak ya. Itu aku punya temanku. dan untuk 5 jam lebih itu 38%. Saya menggunakan if else karena terdapat beberapa kondisi yang harus diperiksa satu persatu. Selanjutnya untuk double gaji lembur, bagian ini digunakan untuk menghitung nilai gaji lembur. Fungsinya mengalihkan gaji pokok dengan persentase lembur, kemudian dibagi 100 untuk mendapatkan nilai lembur yang sebenarnya. Ini contohnya nanti 5 juta kali 30 dibagi 100, hasilnya sekitar 1,5 juta. Nanti kita coba dijalankan untuk perhitungannya.
Dan untuk shot print ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar. Jadi saya rencananya menampilkan informasi berupa golongan karyawan, gaji pokok, jam lembur, presentase lembur, gaji lembur, dan total gaji. Sehingga nanti pengguna dapat melihat hasil perhitungan secara lengkap. Yang terakhir, input close. Bagian ini digunakan untuk menutup objek scanner setelah program selesai digunakan. Ada yang salah. Sekarang kita coba jalankan. Kita masukkan golongannya A. Untuk lembur kita coba 2 jam. Nah, terlihat hasilnya. Lembur 2 jam berarti 32%. Kita coba untuk golongan B. Kita coba untuk 4 jam. Di sini terlihat 36% ya. Kita coba yang terakhir, golongan C. Kita coba untuk 6 jam. Ya, begitu gambarannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.